Halo peserta kuliah hukum perdata sekalian, selamat datang dalam bab tentang hukum perkawinan, masih dalam mata kuliah hukum perdata. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar hukum perkawinan. Sebelum saya masuk ke hukum perkawinan, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai hukum keluarga. Karena hukum perkawinan ini sebenarnya bagian dari hukum keluarga. Hukum keluarga adalah segala keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedara dan keluarga karena perkawinan. Jadi, hukum keluarga ini mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Jadi, dalam hubungan keluarga, hak dan kewajiban antara pihak-pihaknya itu juga diatur dalam hukum, antara orang tua dengan anak, kemudian antara suami istri, bagaimana hubungan keluarga tersebut diakui oleh hukum, dan segala peristiwa yang dapat mempengaruhi akibat hukum terhadap para anggota keluarganya. Termasuk di sini juga perkawinan, kemudian pewarisan. Pewarisan ini sebenarnya suatu irisan ya dari hukum benda, harta kekayaan, kemudian juga ada unsur hukum keluarganya. Nah, hubungan keluarga sendiri tidak harus karena terjadinya hubungan darah ya, bisa juga terjadi karena hubungan perkawinan. Ya, jadi seseorang itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang lain, entah karena adanya hubungan darah, bisa juga karena adanya hubungan perkawinan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah dalam bab ini, kalian dituntut untuk memahami hak dan kewajiban individu dalam hukum keluarga berdasarkan peraturan perundangan, namun yang secara umum saja. Nah, khususnya dalam bab mengenai perkawinan ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi keabsahan suatu perkawinan dan akibatnya, kemudian kemudian yang kedua, mengidentifikasi akibat hukum bubarnya perkawinan secara umum. Bab tentang hukum perkawinan ini sebenarnya adalah pengantar, karena nanti untuk materi lebih lanjutnya akan disampaikan dalam mata kuliah hukum keluarga dan hukum harta kekayaan yang dapat diambil di semester berikutnya ya, atau mungkin bisa juga kalian ambil di tahun depan. Nah, perkawinan sendiri merupakan suatu peristiwa hukum, dan peristiwa hukum ini, yang namanya peristiwa hukum adalah segala peristiwa yang memiliki akibat hukum. Nah, perkawinan ini merupakan suatu hubungan hukum, artinya hubungannya diatur oleh hukum, diatur oleh negara. Kemudian ketika terjadi perkawinan ini juga akan menimbulkan akibat hukum. Bagi siapa saja akibat hukum? Bagi si pasangan yang menikah ini, antara suami dan istri, kemudian terhadap diri mereka sendiri juga ada akibat hukumnya. Kemudian jika ada anak, maka juga akan menimbulkan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Kemudian juga ada beberapa akibat hukum berkaitan dengan harta kekayaan, terutama harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Namun bisa juga ya perkawinan ini berpengaruh pada harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Nah, dalam memahami hukum keluarga, tentu saja kita perlu tahu hukumnya. Hukum apa saja sih yang akan kita gunakan dalam bab ini? Nah, dalam KUH Perdata sebenarnya ada bab mengenai hukum keluarga, hukum perkawinan gitu ya. Namun perlu kita lihat lagi ya, setelah Indonesia itu merdeka, kita mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Jadi, untuk beberapa hal yang sudah ada atau sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Turunannya dan Undang-Undang lain, itu dapat menggantikan beberapa ketentuan mengenai hukum keluarga dalam KUH Perdata. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang kurang lebih juga berpengaruh gitu ya, karena ada beberapa hal terkait dengan kedudukan anak juga, ini yang juga diatur dalam Undang-Undang Adminduk ya, atau Administrasi Kependudukan. Dengan makna dari perkawinan menurut undang-undang. Sebelumnya dalam undang-undang yang lebih tua, yaitu dalam KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai
hubungan perdata semata. Nah, sebenarnya ini juga bisa dilihat di dalam sistem hukum yang lain ya, terutama untuk negara-negara yang sekuler. Perkawinan memang hanya dianggap sebagai suatu hubungan hukum biasa. Dengan dikeluarkannya undang-undang perkawinan, undang-undang ini kemudian memberikan makna baru bagi perkawinan sehingga lebih sesuai dengan karakter masyarakat di Indonesia, yang mana perkawinan itu lebih dari sekedar hubungan perdata biasa. Karena perkawinan ini merupakan sebuah ikatan lahir batin gitu ya. Ikatan lahir batin yang kemudian berhubungan juga dengan agama gitu ya, karena di sini tujuan dari perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada unsur-unsur agama di sini dianggap sebagai suatu ikatan cinta yang suci gitu ya. Dari pengertian mengenai perkawinan ini bisa kita lihat bagaimana negara memandang perkawinan. Seperti hubungan yang seperti apa seharusnya perkawinan itu gitu ya. Jadi pertama, perkawinan yang berbeda jenis kelamin gitu ya, antara seorang pria dengan seorang wanita, bukan pria dan pria atau wanita dengan wanita gitu ya. Kemudian seorang dengan seorang, artinya di sini juga ada asas monogami yang dipegang, walaupun nanti ada beberapa pengecualian ya. Nah, kemudian dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ya. Jadi idealnya seperti itu. Tidak seperti kawin kontrak yang kemudian pasangan ini tahu gitu ya akan berakhir kapan. Dan yang terakhir ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal-hal mengenai perkawinan ini juga tidak lepas dari aturan-aturan di agama, baik dari bagaimana hubungan perkawinan ini dimulai dan bagaimana nanti bubarnya perkawinan ini. Karena perkawinan itu adalah suatu hubungan hukum gitu ya, yang diatur juga oleh negara, diatur oleh undang-undang, ya ini adalah sebuah hubungan yang diakui oleh negara, maka kita perlu tahu ya hubungan perkawinan yang seperti apa yang kemudian diakui oleh negara. Nah, perkawinan yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang sah. Ada dua hal ya yang perlu diperhatikan dalam keabsahan perkawinan. Ada dua di sini, bahwa perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan, dan kemudian bahwa perkawinan tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatatan yang sah. Nah, ini berlaku kumulatif ya, artinya walaupun misalnya suatu perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum agama sudah sesuai, namun kalau belum dicatatkan maka perkawinan tersebut belum dianggap sah, gitu ya, belum dianggap sah. Nah, kenapa kok perlu ada pencatatan? Tentu saja untuk kepentingan tertib administrasi, kemudian juga untuk kepastian hukum, gitu ya. Karena ketika dicatatkan, maka kemungkinan seperti adanya perkawinan, seperti adanya hubungan poligami yang tidak diketahui oleh negara, kemudian atau dia diam-diam kawin di tempat lain, itu tidak terjadi begitu ya. Jadi ini juga untuk tertib administrasi dan juga untuk kepastian hukum, dan juga untuk kemudahan ya dalam membuktikan adanya suatu hubungan perkawinan ketika itu dicatatkan secara sesuai berdasarkan undang-undang gitu. Nah, siapa sih pegawai pencatatan yang sah? Ya. Nah, institusi untuk mencatatkan perkawinan ada dua di Indonesia. Bagi yang Muslim dicatatkan di kantor urusan agama, dan bagi yang selain Muslim dicatatkan oleh catatan sipil. Terkait dengan pengertian perkawinan yang mana itu antara seorang pria dan seorang wanita gitu ya, ini mengisyaratkan adanya prinsip monogami yang dipegang oleh undang-undang ini gitu ya, walaupun ada gitu ya, ada beberapa pengecualiannya. Kenapa sih kok hubungan poligami gitu ada yang diakui? Ya sebenarnya ini untuk mengakomodir ya, karena ada ketentuan agama yang memang membolehkan praktek poligami seperti itu. Nah, namun pada asasnya memang monogami, tetapi bisa ada poligami ketika itu
ketika itu memenuhi syarat-syarat yang tertentu, ketika itu memenuhi syarat-syarat tertentu, gitu ya. Yang mana praktek poligami ini bisa dilakukan secara legal ya, perkawinan kedua yang kemudian diakui juga oleh negara ketika sebelum dilakukannya perkawinan poligaminya ya, perkawinan keduanya, itu si suami ini diberi izin oleh pengadilan untuk beristri lebih dari seorang. Ya, jadi poligami atau pengecualian prinsip monogami yang kita bahas di sini bukan poligami yang tidak tercatat ya. Ini kita membicarakan mengenai praktek poligami yang dicatatkan, poligami yang diakui. Ya, kalau mau diakui itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada di undang-undang. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, pertama ya, bagi si suami yang akan melakukan, yang berniat untuk melakukan poligami, ada beberapa syarat-syarat yang harus ia penuhi dan yang harus dia sampaikan kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa dia ini layak begitu ya, layak untuk diberikan izin untuk melakukan poligami. Nah, beberapa syaratnya itu ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya ya. Maksudnya istri-istri itu kalau dia sudah punya lebih dari satu gitu ya, mau nambah lagi gitu. Nah, itu harus persetujuan ya. Jadi kalau misalnya ada praktek poligami yang mana tidak mendapatkan persetujuan dari istri yang pertama atau istri sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa poligami tersebut adalah poligami yang tidak sah, gitu, tidak diakui oleh negara. Nah, kemudian yang kedua ya, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Ya, nah ini juga aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, gitu ya, karena ketika terjadi perkawinan maka kemungkinan nanti akan memiliki anak ya, satu istri saja bisa lebih dari satu anak, apalagi nanti dikalikan gitu ya, kalau istrinya itu ada banyak. Perlu ada jaminan ya bahwa si suami ini mampu menghidupi ya istri-istri dan anak-anaknya yang akan lahir dalam perkawinan. Kemudian yang ketiga ya, jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Nah, itu syarat-syaratnya. Bagaimana syarat-syarat ini dibuktikan di pengadilan? Pertama, terkait dengan persetujuan istrinya, bisa dibuktikan dengan membawa istrinya ke saat permohonan pengadilan, kemudian bisa juga dengan persetujuan tertulis yang disampaikan oleh istrinya, gitu ya. Kemudian terkait dengan kemampuan kelayakan finansial ya suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa dari selip gaji, bisa dari laporan-laporan lain yang menunjukkan bahwa si suami ini punya penghasilan yang cukup gitu ya. Nah, yang ketiga ini terkait dengan jaminan berlaku adil ya, ini seperti ya sebuah pernyataan gitu ya. Nah, itu tadi syarat yang perlu dibuktikan oleh si suami yang ingin melakukan ya permohonan melakukan poligami. Pengadilan ini nanti ketika sudah syarat-syarat tersebut dipenuhi, beberapa hal yang dipertimbangkan oleh pengadilan ya. Pengadilan hanya memberikan izin apabila ada beberapa hal ini terpenuhi gitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang dari suami dan kemudian bagaimana kondisi perkawinan yang saat ini gitu ya. Nah, kalau menurut undang-undang, si hakim ini memberikan izin jika ya dari sisi istrinya dalam perkawinan yang saat ini gitu ya. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri gitu ya. Kemudian istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Antara 1 dan 2 ini sebenarnya saling berhubungan gitu ya, dapat saling berhubungan, karena bisa jadi si istri ini tidak dapat menjalankan kewajibannya karena dia menderita cacat badan maupun penyakit yang dia sifatnya permanen ya, atau tidak dapat disembuhkan. Kemudian juga yang terakhir ya, jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bagaimana hal-hal ini kemudian dibuktikan? Tentunya bisa dari
diagnosis yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan diagnosis ini yang menerangkan keadaan si istri ini, ya. Jadi bisa jadi keterangan dari dokter kandungan ya, atau dokter-dokter lain gitu ya, yang menangani ya kondisi si istri ini. Jadi meskipun tadi syarat-syarat yang sudah dibawa oleh si suami ya, persetujuan, kemudian kemampuan finansial suami untuk membiayai keluarga dan lain-lain itu sudah terpenuhi, belum tentu kemudian izin poligami ini akan dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi kalau kita lihat beberapa syarat-syarat ya untuk melakukan poligami yang legal ini memang tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, makanya kenapa beberapa praktek poligami biasanya dalam perkawinan yang kedua ini perkawinan yang sifatnya siri gitu ya. Siri itu artinya secara agama mungkin sudah sah, dilakukan sesuai dengan rukun agamanya, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Nah, kemudian apa akibatnya untuk perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan? Tentu saja nanti si istri tentu saja nanti si istri ya yang ada di perkawinan yang siri ini tidak dapat meminta hak-haknya ya, hak-hak si istri ini yang diatur dalam undang-undang di hadapan pengadilan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Jadi perlindungan bagi pihak-pihaknya selama perkawinan. Oke, baik, itu tadi terkait dengan poligami. Nah, sekarang kita bahas mengenai syarat-syarat perkawinan gitu ya, karena syarat-syarat perkawinan ini ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan gitu ya. Syarat-syarat perkawinan ini adalah beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak supaya perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Nah, ada dua jenis syarat ya, syarat substantif dan syarat formil. Syarat substantif ini berkaitan dengan kondisi si orang yang ingin menikah. Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, dan ini erat hubungannya dengan kondisi si orang ini sebelum menikahnya. Nah, sementara syarat formil ini kaitannya dengan prosesi dan pelaksanaan perkawinan dan juga beberapa ketentuan-ketentuan administratif yang perlu dipenuhi gitu ya. Jadi terkait dengan prosesi perkawinannya, sakramen perkawinannya, yaitu hal-hal mengenai dan ketentuan-ketentuan administratif ini beberapa syarat formil. Nah, syarat material apa saja sih yang perlu dipenuhi oleh si pasangan ini ya? Pertama ya, persetujuan kedua calon mempelai, karena hubungan perkawinan ini hubungan yang harusnya konsensual ya, dua-duanya memang ingin menikah satu sama lain gitu, tidak terjadi karena paksaan. Kemudian yang kedua, perlu ada izin orang tua bagi pihak yang masih di bawah 21 tahun. Gitu. Kemudian ya pihaknya telah mencapai usia 19 tahun. Nah, ini yang berbeda ya di dalam Undang-Undang Perkawinan yang versi asli yang tahun 1974. Dulu usia minimal untuk menikah adalah 16 bagi mempelai wanita dan 19 bagi mempelai pria. Nah, kemudian dengan adanya putusan MK ya pada tahun 2019 akhirnya dinaikkanlah usia minimal untuk menikah, yang mana dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Nah, kalau masih 19 tahun berarti kan di bawah 21 tahun gitu ya. Dia itu boleh menikah namun masih perlu ada izin dari orang tua. Nah, nanti kalau sudah 21 atau lebih tua lagi ya, dia boleh menikah dan tidak perlu ada izin dari orang tua. Nah, kemudian ya yang keempat, sedang tidak dalam ikatan perkawinan, begitu ya. Jadi sedang tidak dalam ikatan perkawinan ini untuk menjaga prinsip monogami gitu ya. Nah, kalaupun dia ini sebelumnya sudah menikah, kalau mau perkawinan keduanya diakui oleh negara dan dicatatkan, maka perlu ada izin poligami dari pengadilan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada larangan perkawinan yang akan kita bahas di
di slide selanjutnya. Dan juga bagi wanita tidak sedang dalam masa tunggu ya, atau yang biasa kita kenal sebagai masa idah ya. Masa idah ketika sebelumnya dia pernah terikat dalam suatu perkawinan, kemudian perkawinan tersebut bubar ya. Bubar baik itu karena kematian pasangannya maupun karena perceraian. Nah, terkait dengan larangan perkawinan, apa sih larangan-larangan untuk menikah ya? Ini adalah beberapa pihak-pihak yang tidak boleh menikah karena adanya fakta mengenai hubungan, baik itu hubungan darah ya maupun adanya hubungan kekeluargaan yang mereka miliki sebelum menikah ya. Perkawinan yang sedarah yang hubungannya ini masih dekat, ini juga tidak baik bagi pasangan ini, karena nanti ketika si pasangan ini mempunyai keturunan, bisa jadi ada ada kelainan-kelainan genetik yang dipunyai oleh keturunannya. Maka beberapa larangan ini, beberapa hubungan darah itu dilarang. Dan kemudian juga beberapa larangan perkawinan ini ada kaitannya juga dengan ketentuan agama ya, seperti misalnya hubungan susuan ya, seperti hubungan susuan artinya dia tidak ada hubungan darah namun pernah ada hubungan susuan, misalnya dia pernah, misalnya ya, ibunya tidak dapat menyusui ya, atau mungkin ASI-nya kurang, si anak ini pernah menerima donor ASI, pernah mengonsumsi ASI dari ibu yang lain gitu. Nah, itu juga merupakan bagian dari larangan menikah. Silahkan nanti dibaca ya dalam pasal 8. Oke, baik, itu saja pengantar terkait dengan perkawinan, kemudian keabsahan perkawinan secara umum dan pengertian perkawinan. Sampai jumpa dalam materi yang lain.